tadi yang halaman pertama, ini bisa nggak ya untuk clickersnya ya? Tadi, oh jarak jauh. Oke. Ya, coba tolong ya, di follow sekarang juga bagi yang punya handphone. Nanti 10 followers tercepat aku kasih souvenir, hadiah. Ayo, oke? 10 followers tercepat ya. Nanti kita akan umumkan di akhir ya, setelah sesi tanya jawab. Oke, udah apa belum nih? Udah? Kayaknya udah ya. OJK_ Jawa Barat. Ada yang udah follow belum? Kalau yang udah follow angkat tangan dong. Aku mau lihat nih dari 1.000 orang yang hadir di sini berapa yang udah follow? Oh cuman ya ratusan ya, oke. Oke, nah tak kenal maka tak sayang ya. Teman-teman sekalian, perkenalkan nama saya Friska Magdalena. Seperti yang sudah disampaikan oleh Pak Ahmad, saya perwakilan dari OJK Provinsi Jawa Barat yang ditugaskan ya untuk memberikan materi nih atau sharing ya kita ya supaya nggak membosankan. Karena saya tahu banget nih mahasiswa nih kalau yang berat-berat dikit bosan nih karena muka-mukanya udah pada ngantuk-ngantuk nih kayaknya nih. Kayak udah aduh kapan sih ini selesainya gitu ya Pak. Oke, nah sekarang kita next Mas coba. Next lagi. Oke, next lagi nih krikersnya kayaknya kurang berfungsi. Next lagi Mas. Ya, siapa di sini yang tahu tentang OJK? Tangannya? Angkat tangannya. Oke, Mbak boleh dong maju ke depan. Kalau kalian ini generasi apa ya? Akan ada Gen Y, Gen Z, ada Gen Alpha. Ini gen apa nih Mbak? Oh Gen Z ya. Berarti kalau aku harus menyesuaikan ya sama Gen Z. Gen Z, oke. Mbak siapa namanya? Jurusannya berarti sama ya? Hah? Oh DBI itu yang digital business. Oke, namanya Mbak siapa? Semester berapa? Halo, perkenalkan nama saya Joriana, semester 1, jurusan DBI. CK. OJK itu Badan Otoritas Jasa Keuangan yang biasa untuk mengawasi aplikasi-aplikasi yang seperti kayak pinjaman online. Betul nggak nih kira-kira teman-teman? Ya, kalau dari nilai 1 sampai 10 bolehlah 2 poin. Karena nggak cuma itu Mbak, banyak sekali ya. Jadi teman-teman ya di sini ya, kayaknya banyak yang belum tahu nih terkait dengan OJK itu apa ya. Jadi OJK, Otoritas Jasa Keuangan, kuncinya adalah intinya lembaga independen. Ya, itu yang pertama ya dicatat, lembaga independen yang dibentuk berdasarkan undang-undang ya nomor 21 tahun 2011 dan juga disempurnakan ya dengan Undang-Undang nomor 4 tahun 2023. Kalau kita kenal itu dengan Undang-Undang P2SK ya. Adik teman-teman sekalian, nggak adik-adik lah ya karena kita satu usia ya. Nah, sorry. Nah, tugas dan fungsi dari OJK itu ya, biar gampang nempel di kepala teman-teman sekalian adalah 3M, oke? M yang pertama adalah benar, tadi mengawasi ya, sempat bilang mengawasi. M yang pertama adalah mengatur, ya. Jadi OJK itu membuat ya namanya peraturan-peraturan ya terkait dengan sistem penyelenggaraan di sektor jasa keuangan. Jadi kalau kalian buka websitenya OJK, www.ojk.go.id situ ada tuh bagian regulasi. Nah, namanya adalah POJK. Produknya namanya POJK, Peraturan Otoritas Jasa Keuangan. Ini bisa dikonsumsi oleh semua masyarakat umum ya. Nah, yang harus wajib mematuhi ini siapa? Adalah dari lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK. Itu bagian M pertama mengatur. M kedua adalah mengawasi. Ya, jadi mengatur, mengawasi, dan M ketiga adalah melindungi ya. Nih diinget-inget nih, nanti siapa tahu nih aku ngasih kuis nih kan lumayan ya dapat souvenir ya pulang dari kegiatan ini tuh nggak tangan kosong gitu. Nah, yang kedua mengawasi. Seperti apa sih pengawasan dilakukan oleh OJK itu? Nah, jadi pengawasan yang dilakukan oleh OJK itu kalau bisa dibilang adalah dari hulu ke hilir ya. Dari mulai memberikan izin pendirian suatu lembaga jasa keuangan ya, sampai juga mencabut izinnya ya Bapak Ibu. Dan juga kita menentukan tingkat kesehatan ya dari suatu lembaga jasa keuangan yang kita awasi ya seperti itu. Kemudian M yang ketiga ini adalah melindungi. Jadi siapa sih yang dilindungi oleh OJK ini? Adalah kepentingan konsumen dan juga masyarakat. Nah, tapi konsumen seperti apa nih kira-kira?
Kalau misalkan saya bilang, saya pergi ke Indomaret, saya beli suatu produk ya berarti saya konsumen Indomaret gitu. Apakah konsumen seperti itu? Atau konsumen barang dan jasa? Atau konsumen apa? Adalah konsumen, bukan barang dan jasa ya, tapi konsumen dari lembaga jasa keuangan. Oke, kalian ada yang punya tabungan, rekening? Nah, beruntung sekali kalian adalah konsumen dari perbankan tersebut ya. Jadi bisa dibilang kalian itu adalah konsumen lembaga jasa keuangan kalau kalian punya produknya, begitu ya. Oke. Nah, sebelum adanya OJK gimana nih? OJK kan baru lahir di undang-undangnya 2011 ya. Nah, sebelumnya gimana, Mbak? Gitu ya. Manggil aku apa nih berarti? Sebelumnya gimana Bu gitu. Nah sebenarnya tugas dan fungsi OJK itu sudah ada yang menjalankan sebelumnya ya. Jadi untuk pengaturan pengawasan terhadap perbankan sudah dijalankan sebelumnya oleh teman-teman dari Bank Indonesia ya. Kemudian untuk tugas fungsi mengatur dan mengawasi di sektor lembaga non-bank dan juga pasar modal itu dulu tugasnya dari Bapak Pam LK ya. Badan Pengawasan Pasar Modal dan Lembaga Keuangan. Jadi di bawahnya Kementerian Keuangan ya. Nah, kenapa sih harus ada OJK? Nah, memang ada permasalahan, salah satunya adalah adanya konglomerasi bisnis ya zaman dulu. Jadi contoh kalian tahu saya sebut aja ya mereknya Mandiri. Ada yang tahu Mandiri itu apa sebenarnya? Perbankan, betul ya. Jadi Mandiri itu adalah perbankan. Cuma Mandiri ini ternyata punya banyak anak perusahaan yang bergerak di sektor yang berbeda. Kalian tahu anak perusahaan Mandiri yang bergerak di sektor asuransi? Ada nggak? Ada? Ada Aksa Mandiri. Kalian tahu ada anak perusahaan Bank Mandiri yang bergerak di sektor leasing, perusahaan pembiayaan? Ada, namanya Mandiri Tunas Finance. Jadi sebelum ada OJK, ketika ada permasalahan ya, di Mandiri Tunas Finance agak susah ya cross sektornya dalam pengawasan. Sehingga waktu itu dibuatlah undang-undang ini supaya apa? Supaya pengawasan dan pengaturan dari lembaga jasa keuangan ya di dalam tiga sektor yang berbeda ini itu menjadi tugas dari satu badan saja yaitu Otoritas Jasa Keuangan seperti itu ya. Jadi sejak adanya OJK Bank Indonesia sudah tidak lagi pengaturan pengawasan perbankan, hanya fokus kepada kebijakan moneter dan sistem pembayaran ya. Kemudian Bapak Pam LK sudah tidak ada ya, semua pindah ke OJK. Gitu ya. Next. Mas atau Mbak panitia. Nah, kita tadi bahas tentang pengaturan pengawasan. Kira-kira objeknya siapa sih yang diatur dan diawasi oleh OJK ini? Adalah yang teman-teman lihat ini. Ada 3 sektor besar, jadi sangat banyak sekali ya Bapak Ibu. Terutama sejak adanya tadi Undang-Undang Nomor 4 P2SK itu tadi ya. Jadi semakin banyak nih PR-nya OJK ya. Ada 3 sektor besar. Yang pertama adalah perbankan. Ya, tahu di dalamnya perbankan itu ada apa aja? Perbankan ada bank umum dan BPR, Bank Perkreditan Rakyat ya. Kalian tahu nggak sih operasionalnya perbankan ini apa tugasnya biasanya? Proses bisnisnya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkannya dalam bentuk kredit ya Bapak Ibu. Jadi kalau misalkan teman-teman sekalian ini punya kredit ya, nah harus apa namanya intinya adalah harus dipergunakan dengan bijak dan juga dibayar tepat waktu. Kenapa? Karena dana kredit yang kalian terima itu adalah dari masyarakat yang simpan uang di bank tersebut juga ya. Nah itu tadi ya, itu baik yang sektor syariah maupun yang konvensional. Semua diatur dan diawasi oleh OJK. Jadi kalau kalian lihat ada BPRA, Bank Umum A. Nah dia bisa berdiri di situ harus atas izin OJK ya. Jadi nggak boleh ada yang berdiri tapi nggak ada pengawasan atau izin dari OJK. Berarti itu ilegal namanya. Kemudian ada sektor kedua yaitu industri keuangan non bank atau kita sebut IKNB ya. Nah, ada yang tahu IKNB itu apa aja? Tinggal bisa dibaca sih. Asuransi, betul. Terus ada lagi? Dana pensiun. Terus kalau misalkan kalian mau kredit motor, mobil, namanya perusahaan pembiayaan atau leasing ya. Kemudian apa lagi? BPJS ya, ketenagakerjaan, kesehatan, pegadaian ya, itu juga termasuk yang diawasi oleh OJK. Kemudian ada nih fintech ya, financial technology, tapi yang peer to peer lendingnya ya. Kalau kalian bahasa kerennya di masyarakat nih pinjol.
Kalau kalian tahu pinjol ya, tapi yang legal ya. Karena banyak sekali pinjol ini yang tak berizin OJK atau kita sebutnya ilegal ya. Nanti kita bahas ya. Nah, kemudian juga ada penyelenggara inovasi keuangan digital. Kemudian sektor ketiga ada pasar modal. Ya, teman-teman ini pasti kalau Gen Z ini saya yakin ini udah banyak yang menjadi main saham, main reksadana. Ya, ada yang udah punya rekening efek atau main reksadana, obligasi, Sun, Sukuk ya, beli dong. Keren, SBR ya. Keren, 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 keren. Nah, sektor pasar modal ini juga salah satu yang diawasi oleh OJK ya. Di dalamnya ada Bursa Efek Indonesia ya, kemudian ada perusahaan sekuritas ya, kemudian ada manajer investasi yang kalian mengelola dana kalian ya, kemudian juga ada wakil pedagang efeknya dan sebagainya. Nah itu semua harus mendapatkan izin dari OJK, oke? Nah yang melindungi tadi, melindungi kepentingan konsumen dan masyarakat. Jadi OJK ada dua pendekatan ya. Yang pertama preventif. Preventif itu apa? Untuk mencegah supaya nggak terjadi permasalahan di kemudian hari ya antara konsumen dengan lembaga jasa keuangannya ya. Kalian pernah nggak punya masalah? Misalkan kartu kredit atau rekening kalian gimana gitu dengan perbankan atau lembaga jasa keuangan lainnya? Nah, supaya tidak terjadi itu preventifnya kita lakukan yang namanya edukasi ya. Seperti yang saya saat ini lakukan ya, tapi tidak hanya kepada mahasiswa, kita masih sekali ya, tidak hanya tatap muka tapi juga secara online ya, melalui platform media sosial karena semua sekarang serba digital ya. Oke. Kalau kalian buka tadi ya Instagram ojk_Jawa Barat, di situ banyak sekali informasi yang sifatnya edukatif ya. Kemudian juga publikasi melalui media dan sebagainya ya. Dan juga edukasi yang kita berikan itu kita menyasar semua segmen prioritas di masyarakat ya, tidak hanya mahasiswa tapi juga pelajar, kemudian kaum perempuan, komunitas, difabel ya, profesi guru ya, kemudian juga kepala desa, kepolisian ya. Nah, semua kita edukasi ya. Kemudian nih kalau udah terjadi permasalahan gimana? Nah, OJK kita punya yang namanya fasilitasi penyelesaian pengaduan. Jadi kalian adik-adik teman-teman ya kalau misalkan punya permasalahan boleh lapor ke kami, nanti ada tim ya yang untuk penyelesaian pengaduannya, untuk menghandle permasalahan tersebut ya. Kemudian juga ada tindakan penghentian kegiatan. Nah itu gimana sih? Ya, kalau misalkan pelaporan dari masyarakatnya itu masif sekali dan banyak, tidak hanya di Jawa Barat, misalkan di seluruh daerah di Indonesia ini, kita nanti lihat ini permasalahannya dari produk apa dan lembaga mana nih yang mengeluarkan ya. Nanti kita bisa berkoordinasi dengan pengawasnya. Kalau misalkan memang produk yang dijual itu ya, kegiatan usahanya itu berpotensi merugikan masyarakat ya. Nah, itu bisa dari pengawasnya melakukan yang namanya penghentian kegiatan ya. Kemudian juga ada alternatif dispute resolution dan juga pembelaan hukum. Bisa next, Mas? Nah, ini ya, jadi saya dikasih panitia nih opsi-opsi tema nih ya, tapi yang menarik kayaknya terkait dengan ini ya, perlindungan konsumen di sektor masyarakat, di sektor jasa keuangan, tapi kita bahas terkait dengan eh, apa namanya perlindungan data pribadi ya. Jadi di Undang-Undang P2SK ini ya, OJK itu memang disuruh ditambahkan beberapa tugas ya. Di antaranya adalah apa sih latar belakangnya gitu ya. Jadi OJK itu kita membuat atau menerbitkan peraturan POJK nomor 20 tahun 2023 ya. Itu terkait dengan kerahasiaan data pribadi ya. Perlindungan konsumen dan masyarakat di sektor jasa keuangan judulnya ya. Nah, latar belakang kita membuat peraturan ini adalah karena amanat Undang-Undang P2SK itu sendiri. Ya, karena di situ kita diminta untuk ya ada peningkatan literasi dan inklusi keuangan di sektor jasa keuangan bagi konsumen dan masyarakat. Itu tertuang di pasal 226 ayat 3 di Undang-Undang P2SK tadi ya. Kemudian juga ada amanat terkait dengan pengawasan perilaku PUJK atau market conduct. Jadi sekarang OJK ini ditambahkan lagi tugasnya untuk pengawasan market conduct. Market conduct itu apa? Yang diawasi adalah perilakunya dari lembaga jasa keuangan itu ya. Bagaimana cara dia beriklan ya, bagaimana cara dia menyampaikan informasi produk kepada konsumen, ada nggak yang nakal gitu ya, dalam artian ya tanda kutipnya, quote unquote-nya ada nggak yang nakal. Nah itu perilakunya yang kita awasi.
ya itu ada di tim market conduct sekarang. Kemudian hak kewajiban konsumen, kemudian ada larangan-larangan. Apa sih yang nggak boleh dilakukan oleh lembaga-lembaga jasa keuangan yang tadi ya diawasi dan diatur oleh OJK di dalam 3 sektor besar tadi gitu kan. Itu banyak sekali larangan-larangannya. Kemudian juga penyusunan perjanjian baku. Perjanjian baku itu adalah, tahu nggak perjanjian baku itu? Isinya adalah yang tertuang biasanya dalam menyampaikan informasi kepada konsumennya. Contohnya adalah perjanjian kredit. Itu adalah salah satu informasi baku ya, perjanjian baku. Itu ada aturannya tuh. Kalau zaman dulu, kalau kalian tahu ya, misalkan mama papa kalian ini pebisnis, pasti ya kaitannya erat bergandeng dengan perbankan. Dalam rangka mengembangkan bisnisnya dan juga butuh bantuan permodalan ya. Nah mereka itu biasanya kesepakatan antara konsumen dan juga perbankannya dalam menyalurkan kredit ini ada namanya perjanjian kredit yang harus ditandatangani biasanya ya oleh calon debiturnya gitu ya. Itu sebagai ikatan hukumnya gitu ya. Nah, zaman dulu kala nih ya banyak terjadi permasalahan nih. Masalah kredit ini dikarenakan perjanjian kredit yang tidak jelas informasinya. Kemudian berlembar-lembar tulisannya kecil dan banyak yang tidak diinformasikan. Terutama apa? Hak dan kewajiban dari debiturnya apa, resikonya apa, biaya-biayanya apa dari kreditnya. Nah, makanya kenapa kita buat yang namanya perjanjian baku gitu ya. Kemudian juga penanganan pengaduan dan penyelesaian sengketa itu juga diamanatkan ya supaya OJK harus lebih concern dan fokus ya. Kemudian juga ada tata cara pengenaan sanksi administratif gitu kalau misalkan yang bandel sudah dibilang ini ada ketentuan harus kamu patuhi ya. Kalau kalian gimana kalau di dalam perkuliahan ini? Kalau pernah nggak dikasih sanksi atau hukuman? Tapi kan pasti ada ya Pak ya, kalau misalkan ada mahasiswa yang tidak menuruti prosedur, pasti ada sanksi ya kan, yang diberikan oleh kampus. Sama seperti lembaga-lembaga jasa keuangan juga yang diawasi oleh OJK. Jadi apabila mereka sudah diberikan ketentuan seperti ini, tapi juga tidak mau mematuhinya, ada sanksinya ya. Nah itu tadi. Kemudian juga diamanatkan bahwa harus ada penyesuaian ketentuan perlindungan data pribadi dengan Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi yang ada. Nah, jadi diakomodirlah melalui POJK nomor 22 ini ya. Next, Mas. Nah, apa saja sih pengaturan perlindungan data pribadinya kalau kita mau fokus ke perlindungan data pribadi ya. Jadi ya, nah di pasal 19 di POJK nomor 22 tadi itu disampaikan bahwa PUJK itu apa sih? PUJK itu adalah pelaku usaha jasa keuangannya. Jadi lembaga-lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK tadi, yang dalam 3 sektor besar tadi. Kita sebut sekarang namanya PUJK. Nah, PUJK itu wajib menjaga kerahasiaan dan keamanan data dan atau informasi konsumen. Ya, mereka tuh wajib ya. Nah, baik itu persorangan maupun korporasi. Kemudian, goalsnya apa? Supaya menerapkan prinsip dasar pemrosesan perlindungan data pribadi. Dan juga tetap ya, harus mengacu pada Undang-Undang Perlindungan Data Pribadi ya. Kemudian next. Nah, ini di pasal 22 ada poin-poin larangan yang tidak boleh dilakukan oleh PUJK. Ya, yang pertama, PUJK dilarang nih ya, memberikan data dan atau informasi mengenai konsumen kepada pihak lain kalau tidak ada persetujuan dari konsumennya, ya. Jadi itu nggak boleh. Contoh, kalian ini adalah nasabah suatu bank A gitu ya. Tiba-tiba dari bank A ini memberikan data dan informasinya kepada marketing di bank B gitu. Tanpa persetujuan dari kalian. Tiba-tiba kalian ditelepon nih, kan biasanya gitu ya. Banyak sekali marketing cross selling phone namanya phone marketing ya. Nah, itu banyak sekali. Nah, itu sebenarnya tidak boleh ya tanpa seizin. Terkecuali pada saat kalian itu mau misalkan kalian apply kartu kredit. Biasanya ada yang ditandatangani enggak? Term and condition bla 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 bla. Nah itu harus dibaca. Karena biasanya di part terakhir ada kolom kecil yang di checklist ya. Itu biasanya adalah kalian bersedia nggak data dan informasi kalian disampaikan kepada misalkan lembaga lain yang kaitannya masih dengan lembaga ini. Jadi kayak satu induk perusahaan tapi anak perusahaannya lah gitu ya. Istilahnya cross selling gitu. Nah kalau once kalian checklist, nah mereka boleh nih misalkan dari tadi Bank Mandiri mereka boleh kasih ke yang apa namanya
Tunas Mandiri Finance dan sebagainya ya untuk kalian di-approach menjadi calon konsumennya. Asal ada persetujuan. Jadi harus dibaca segala sesuatu yang misalkan mau kalian tanda tangan itu harus dibaca dengan baik dan jelas ya. Kemudian PUJK tadi dilarang lagi menggunakan data dan atau informasi konsumen yang telah mengakhiri perjanjian produk dan atau layanannya. Jadi ternyata dia udah lunas, tapi datanya masih dipakai dan diperjualbelikan kepada pihak lain. Nah, itu juga nggak boleh, ya. Kemudian PUJK juga dilarang menggunakan data dan atau informasi calon konsumen yang permohonan penggunaan produknya ditolak. Nah, jadi contoh ya, kan tidak semua calon debitur dari perbankan itu kan mendapatkan kreditnya. Karena ada seleksi analisa yang diberikan. Bisa jadi ditolak nih dan jadi debitur ya. Banyak yang ditolak dan banyak yang tidak mendapatkan rekomendasi gitu ya untuk mendapatkan produk. Tapi ternyata data dan informasi ini dikumpulkan yang ditolak-tolak ini, dia berikan oknumnya kepada pihak lain. Nah itu juga tidak boleh dan dilarang ya. Ada sanksinya ini, ada sanksinya ya, ada sanksi administratifnya dan juga ada sanksi berupa dendanya kalau dia memang masih melanggar juga. Kemudian dilarang juga menggunakan data dan atau informasi calon konsumen yang menarik permohonan penggunaan produk dan atau layanan ya. Nah, memang benar-benar mengharuskan calon konsumen setuju ini ya, di garis bawahi untuk membagikan data dan atau informasi sebagai syarat penggunaan produk dan atau layanan. Ya, sebenarnya boleh dilakukan asal setuju dan sesuai dengan ketentuan internal dari lembaganya yang bersangkutan ya. Nah, next. Nah, itu tadi ya terkait dengan perlindungan data pribadi. Nah, kita sekarang ke layanan konsumen OJK. Jadi di OJK itu ada layanan konsumennya, bisa next Mas? Nah, ada call centernya ya teman-teman sekalian namanya kontak 157 dan juga ada WhatsAppnya 081 157 157 157. Nah di WhatsApp ini ya adik-adik sekalian ini bisa nih menanyakan informasi terkait dengan misalkan seputar lembaga jasa keuangan ini ada perusahaan nih bingung nih ini perusahaan diawasi oleh OJK atau bukan ya gitu. Nah adik-adik saya atau teman-teman sekalian bisa WhatsApp tinggal ketik aja nama perusahaannya, nanti dia akan auto replay ya. Kemudian menginformasikan nih bahwa misalkan perusahaan ini sebenarnya tidak diawasi oleh OJK atau perusahaan ini mendapatkan izin dari OJK gitu ya, akan auto replay. Kemudian juga ada dari Instagram OJK Jawa Barat ya, atau juga OJK Indonesia ya. Itu adalah salah satu layanan dan sosial media yang bisa adik-adik akses ya. Kalau misalkan adik-adik butuh informasi lebih lanjut terkait dengan lembaga jasa keuangan, produk dan jasa keuangan ya. Next. Ada juga nih, bagi tadi ya, salah satu bentuk kuratif dari melindungi tadi adalah kita punya layanan pengaduan masyarakat. Jadi kalau adik-adik punya permasalahan dengan lembaga jasa keuangan ya, adik-adik bisa lapor ke OJK. Caranya gimana? Bisa akses kontak 157.ojk.go.id. Ada namanya, kita punya aplikasi portal pelindungan konsumen atau APPK ya. Jadi adik-adik bisa melaporkan di situ, teman-teman sekalian. Kalau misalkan ada yang punya bukti dokumen dikumpulkan ya, nanti di situ bisa ada panduannya untuk mengisinya bagaimana. Nah, bagaimana tindak lanjutnya? Nanti data yang kalian sampaikan, once kalian udah submit, akan langsung diterima oleh lembaga yang bersangkutan yang kalian laporkan. Dan juga dimonitoring oleh OJK ya. Nah, nanti mereka wajib menindaklanjuti ya dari laporan kalian itu dan kalian juga bisa melihat udah sampai mana sih ini sebenarnya proses pengaduan saya ini sebenarnya ditindaklanjuti atau enggak gitu ya. Karena banyak sekali nih yang kadang tiba-tiba datang ke kantor marah-marah gitu. Itu bisa dilihat dan dipantau ya di portalnya seperti itu. Next. Nah, ini sepintas aja terkait dengan dulu namanya BI checking. Kalian ada yang pernah dengar gak sih? Pernah ya? Bapak pernah ya Pak ya? Teman-teman? Iya, iya benar-benar. Teman-teman nih karena masih Gen Z ini ada nggak yang pernah dengar BI checking? Nah ya adik-adik sekalian, ini sebenarnya sebagai himbauan juga ya. Jadi dulu namanya BI checking, sekarang namanya sejak ada OJK namanya SLIK, Sistem Layanan Informasi Keuangan. Atau OJK checking lah ya, biar sama kerennya gitu. Dulu BI checking, sekarang OJK checking ya. Nah apa sih SLIK ini? SLIK ini adalah rapot ya. Rapot individu yang isinya itu adalah daftar riwayat kredit ya. Nah, yang ada di sini yang melaporkan adalah
dari lembaga jasa keuangan yang diawasi oleh OJK yang punya layanan kredit. Salah satunya adalah pinjaman online atau fintech peer-to-peer lending. Jadi kalian kalau pernah mendengar atau memakai yang namanya pay later, ada yang pernah pakai? Kalau misalkan kalian belanja di platform orange atau belanja makanan di platform hijau, mungkin banyak nih, karena banyak juga Pak yang datang ke kantor kami itu sekarang muda-muda Pak, mahasiswa untuk cek ini ya. Karena ternyata penggunaan paylater ini, karena paylater ini salah satu fintech peer-to-peer lender, mereka melaporkan ya data-data konsumennya itu ke Slick, menjadi pelapor Slick. Jadi pada saat nama kalian ditarik, itu nanti akan terlihat kalian itu punya kredit di mana aja. Kemudian apa namanya, kualitas kreditnya ini gimana? Apakah lancar ataukah macet nih? Jadi kalau kolektibilitas itu ada 1 sampai 5. Kalau 1 dia lancar, 5 itu macet. Di situ tertulis tuh 2 tahun riwayat kreditnya terlihat ya. Nah dampaknya mungkin adik-adik nggak bisa rasakan sekarang. Tapi nanti ketika kalian sudah cukup usia ya untuk cakap finansial ya nantinya ketika kalian sudah lulus bekerja ya berumah tangga pengen nih punya rumah gitu tapi uangnya nggak cukup otomatis ada opsi nih yang namanya KPR atau kalian sebagai entrepreneur udah mulai nih punya bisnis yang sangat berkembang dan juga butuh support permodalan. Nah kalau kalian mau akses ke perbankan ya untuk kredit, salah satu bahan analisa mereka itu adalah kalau mereka itu ada terkenalnya 5C ya untuk analisanya. Nah, si salah satu itu adalah karakter. Jadi mereka itu harus menilai karakter dari calon debiturnya dengan cara apa? Mereka akan buka slik ini. Mereka punya akses. Mereka lihat ya. Punten Bapak siapa namanya Pak? Pak Iston, kalau Pak Iston perbankan ya, saya calon debiturnya. Saya mau pinjam 1 miliar nih Pak ke Bapak untuk modal usaha saya. Bapak ceklah karakter saya lewat slik ini, ternyata saya punya pinjaman nunggak. Misalkan di bank sebelah, Bapak gimana Pak selaku perbankan mau nggak kasih kredit ke saya 1 miliar? Lebih berhati-hati. Betul, tapi karakter ini adalah yang paling utama. Jadi saya dulu pernah bekerja di perbankan ya, kebetulan saya sebagai analis kredit. Jadi kalau ya calon debitur itu sudah menunggak kolektivitas 5 ya, di perbankan tertentu ya, otomatis dia tidak akan pernah bisa mendapatkan kredit di bank tujuannya ya. Nah itu bisa jadi permasalahannya itu hanya karena nominal kecil. Misalkan kalian nih butuh untuk akses kreditnya 5 tahun, 6 tahun mendatang lah ya. Ternyata yang macet itu adalah kredit yang kalian pernah punya dari tahun 2025 sekarang. Tapi kalian gak sadar dan gak kalian selesaikan dan terus menunggak. Kebanyakan kartu kredit ya. Nah hal-hal seperti itu sebenarnya nanti akan menjadi kendala ketika kalian akan akses permodalan atau pembiayaan di lembaga formal lainnya. Jadi jangan disepelekan ya. Ini adalah himbauan juga ya. Karena banyak pelajaran yang banyak datang ke kantor itu adalah seperti itu. Yang muda-muda gitu. Yang bawa orang tuanya. Karena pas dicek ternyata banyak sekali berlembar-lembar isinya ada penggunaan pay letter ya. Harus hati-hati ini adik-adik sekalian ya. Nah, kalau mau akses gimana? Ada 2 cara. Yang pertama online, yang kedua adalah datang langsung ke kantor OJK terdekat. Jadi kalau online itu bisa akses yang namanya idepku.ojk.go.id. Tapi biasanya per hari ada kuotanya ya. Kalau mau iseng-iseng nih ya untuk cek gitu kan, bisa datang ke kantor OJK aja ya, ada jam operasionalnya. Nanti modalnya hanya membawa KTP aja ya. Nanti akan disampaikan secara online nih, melalui email rapot kalian ini ya, rapot riwayat pinjaman. Oke? Siapa tahu juga karena sekarang banyak ya penyalahgunaan data pribadi ya, tiba-tiba ditagih utang, tapi saya merasa nggak punya utang. Ya, harus dicek juga di sliknya, apakah memang tercatat atau enggak, jangan-jangan itu dari yang ilegal ya, Bapak Ibu. Next. Nah ini kita mau bahas yang lagi marak sekarang ya. Di kalangan anak muda, di masyarakat ya terkait dengan kejahatan digital, pinjaman online, judi online dan juga investasi-investasi yang ilegal. Pokoknya kita nih sekarang mau bahas yang ilegal-ilegal ya. Next. Nah yang pertama adalah terkait dengan
pinjaman online ya atau fintech peer to peer lending ya. Jadi kalau dulu ya, kalau kalian mendengar kata pinjol itu biasanya stigmanya negatif ya. Biasanya itu yang jahat-jahat ya, yang kasus-kasus bunuh diri biasa langsung dikaitkan situ. Nah, sementara pinjol ini ada yang legal dan ilegal, tapi orang stigmanya pasti negatif. Maka dari itu, OJK ini sebenarnya bukan rebranding ya, hanya sedikit merubah aja penamaannya. Kalau yang legal menjadi pindar, pinjaman daring. Supaya bisa membedakan nih. Karena sekarang stigma itu kalau orang dengar pinjol, mereka udah nggak mau tahu lagi disamaratakan semuanya. Mau legal, mau ilegal, semua pokoknya yang kasusnya buruk-buruk. Jadi sekarang kita bedakan. Kalau yang pinjol ilegal, kalau yang pindar, pinjaman daring itu yang legal berizin dari OJK. Ya, nah sekarang saya mau nanya dulu nih. Ini nanti saya kasih souvenir nih, Mbak Lisa tolong dicatat ya. Menurut kalian nih, ada nggak yang bisa berpendapat? Ada nggak sih manfaat dari pinjol ini? Coba, Mbak, udah sih. Tapi tadi belum sempat dapat ya? Boleh. Ada lagi nggak kalau nggak? Yang mau angkat tangan. Oke, satu, dua. Boleh, maju coba ke sini lah. Biar Gen Z ini memberikan contohan semangat nih kepada teman-teman lainnya. Oh ada lagi, tiga ya. Mbak Lisa cukup nggak ini ya? Nanti kalau kurang bisa diantar lagi deh sama kita. Ayo, next tiga ya, berarti tiga ya. Satu, dua, tiga, udah cukup. Karena nanti kan ada tanya jawab lagi ya. Pengen tahu aja nih ya, apa sih manfaat, ada nggak sih manfaatnya fintech peer to peer lending ini? Pinjaman daring atau pinjaman online yang legal ya, ada nggak sih? Dari nama, kemudian jawabannya. Perkenalkan nama saya Juriana. Kalau menurut saya sendiri, kalau dari yang resmi, bukan yang nggak resmi ya. Kalau dari yang resmi sendiri itu manfaatnya misalnya kayak kita butuh modal untuk usaha. Kita mengambil modal dari pinjaman online dengan suku bunganya kalau nggak salah tuh 0,1 sampai 0,2%. Nah, kalau misalnya kita ngambil dari itu kita bisa membuat perputaran yang lebih besar dan kita nanti bayar itu, tapi jadinya keuntungan dari kitanya tuh bisa mainin lebih gede. Tapi kalau misalnya yang ilegal sendiri, misalnya kayak banyakannya tuh kalau yang pakai ilegal salah satunya tuh untuk yang orang-orang butuh untuk lifestyle. Pernah ada kebetulan pegawai saya pakai pinjaman online sampai kelilit utang. Nah itu tuh jadinya malah jadinya bunga berbunga akhirnya. Tapi mereka tetap membutuhkan itu. Sedangkan kalau misalnya yang dari si positifnya itu dari yang selain dari perputaran modal, kita juga bisa buat untuk misalnya investasi. Contohnya sekarang tuh emas misalnya lagi turun, kita beli dalam waktu kita perkiraan berapa bulan, tiba-tiba naiknya drastis, itu kita bisa dapat untung dari sana. Mbak siapa Mbak? Agak namanya agak ini ya, zaman sekarang. Jori, oke Mbak Jori. Luar biasa jawabannya. Oke, Mas, nama dan jawab. Saya Rashif, Shif biasanya. Ya, biasanya saya, menurut saya kalau yang pinjaman daring yang legal, itu kan ada beberapa layanan-layanan seperti kayak GoPay Later atau Shopee Pay Later itu menawarkan promo-promo yang eksklusif biasanya kalau pakai yang GoPay online. Misalnya kalau yang pakai biasa saja, cuma diskonnya 10%, tapi kalau pakai GoPay atau Shopee Later biasanya lebih kayak 25%, cashback gratis, dan pengiriman online gratis juga. Jadi menurut saya kalau pinjaman dari online yang dari obvious juga kan bisa minjem uang yang kita belum ada tapi bayar buat nanti. Dia juga bisa buat dapat promo-promo eksklusif juga. Ya. Dan nama Mas. Perkenalkan nama saya Hendrik Manyani, saya binus nomor 8. Kalau untuk saya manfaat dari pinjaman online sih, kalau saya yang pertama pasti di semua orang yang pasti kayak macam membutuhkan dana, uang atau sebagainya, pasti mereka lebih memilihnya pada simpelnya tentang pada administrasinya. Kadang administrasinya kan kadang kalau kita pinjaman pasti kalau pinjaman besar atau apapun tuh kadang banyak banget ya membutuhkan proses, aduh harus begini, begini. Tapi manfaatnya dari pinjaman online adalah bagaimana mempermudahkan kita dalam peminjaman. Di sisi lain juga membantu kita juga untuk mempermudah lah. Tapi jangan pernah lupa untuk menutup utang kita sih, kurang lebih seperti gitu. Tepuk tangan dulu dong buat temen yang luar biasa ini ya. Boleh kembali, Mbak Lisa nanti minta tolong ya dikasih ya. Oke. Ketiganya benar, luar biasa banget ya. Yang pertama kalau saya catat itu adalah berguna ya. Untuk apa? Kalau misalkan salah satu alternatif akses pembiayaan ya. Untuk apa? Untuk kalau kita misalkan butuh tambahan permodalan untuk usaha kita ya.
mau ekspansi ya, itu alternatif akses permodalan namanya. Yang kedua juga ada promo eksklusif ternyata kalau pinjol tersebut bekerja sama dengan platform lainnya gitu ya. Nah, tapi jangan sampai Mas disalahgunakan untuk kebutuhan konsumtif ya. Karena sebenarnya promo-promo ini mengarah kepada kebutuhan konsumtif. Yang ketiga, benar, kemudahan akses ya. Jadi teman-teman sekalian, fintech peer-to-peer lending ini sebenarnya bermanfaat asal digunakan sesuai dengan kebutuhannya. Terutama untuk teman-teman UMKM atau entrepreneur seperti adik-adik sekalian ya. Yang mungkin saat ini belum bankable ya. Istilah bankable ini ternyata adalah belum memenuhi syarat dari perbankan ya. Karena kebanyakan teman-teman atau UMKM ini belum punya agunan lah atau ada permasalahan lain dan sebagainya. Sebenarnya bisa ya melalui fintech peer-to-peer lending ini atau pinjaman daring ini ya. Nah balik lagi ya sesuai kebutuhannya, jangan pinjam ya latar belakangnya tujuan untuk modal kerja tapi uang yang udah di tangan kalian, kalian gunakan untuk yang lain ya. Misalkan kalian tujuannya nih, Mbak punya usaha apa Mbak Jory? Punya usaha apa? Dagang apa tuh? Oh kebutuhan pokok ya, namanya grosir apa sembako lah ya gitu ya. Oke, nah oke, kebutuhan sehari-hari ya. Nah, misalkan tadinya dia pinjam lah 10 juta di Pindar ini ya, untuk ekspansi usahanya ya. Once dia udah dapet 10 juta, ternyata Blackpink lagi mau konser ya. Terus ternyata Mbak Jory ini adalah salah satu fans beratnya Blackpink ya. Nah, keuangannya pas dia lihat nih, aduh lagi nggak cukup nih, tapi nih Blackpink lagi sekarang nih gitu kan. Ini ada 10 juta nih baru cair dari pinjol. Apa yang dilakukan Mbak Jori? Dia belilah tiket Blackpink itu ya. Misalkan harganya pengen yang di kursi VIP 2,5 juta gitu kan ya. Udah nih dia beli nih. Sisa lah berapa? 7,5 juta. Yang tadinya untuk semua modal usaha ya. Tiba-tiba apalagi nih datang orang tuanya. Aduh Ci ini saya, mama nih lagi butuh ini nih ada masalah ini boleh nggak? Ada nggak pinjam dulu nih uangnya Cici gitu kan. Ternyata dia kasihan lah si Mbak Jori ini. Berapa Mi gitu kan. 3 juta nih. Ada sih sebenarnya tapi untuk modal tapi Mami nanti kembaliin ya gitu kan. Iya iya dikasih lagi 3 juta. Udah hilang berapa dia itu untuk modal usahanya. Nah itu namanya apa? Side streaming ya. Jadi penggunaan yang tidak sesuai. Jadi sebenarnya nanti yang digunakan udah untuk modal usahanya sedikit. Sementara 10 juta itu harusnya dikelola supaya nanti ada repayment capacity untuk dia membayar pinjol tersebut. Sempat tadi disampaikan, ada juga nih ya pola masyarakat yang gali lubang tutup lubang seperti karyawannya tadi ya. Banyak sekali yang seperti itu. Udah nggak mampu bayar, tapi dia harus bayar, dia pinjam lagi pinjol karena tadi kaitan kemudahan. Saking mudahnya, mungkin juga dia pinjam yang ilegal ya. Dapat dulu nih uangnya, tutup yang ini. Habis itu nanti udah mau jatuh tempo, ambil lagi yang lain. Kan fintech ilegal itu ribuan ya, sementara yang legal jumlahnya 96. Dia pilih lah yang ribuan yang ilegal itu yang penting untuk gali lubang itu. Nah itu adalah lingkaran setan yang masyarakat kita juga banyak di situ ya. Hati-hati sekali ya. Nah apa bedanya nih yang legal dan ilegal? Harus bahaya nih ya, harus hati-hati dengan yang ilegal ya. Yang pertama adalah dari penagihnya. Jadi kalau yang ilegal ya Bapak Ibu, jadi di fintech ini ada asosiasinya, namanya Asosiasi Fintech Pendanaan Indonesia atau AFPI. Nah, jadi semua tenaga-tenaga penagih itu harus wajib bersertifikasi di AFPI itu untuk yang pindar. Nah, kebanyakan yang dipinjol ilegal ini tidak ada sertifikasinya ya. Kemudian apalagi? Metode penagihannya. Ada ancaman, ada teror ya, penghinaan, pencemaran nama baik, menyebarkan foto ya, atau dia bisa akses kontak kan, terus dia sebarkan foto, terus udah gitu ada indikasi ancaman ya, kata-kata yang buruk dan sebagainya yang menekan psikologis ya. Sehingga apa yang terjadi banyak kasus dampak buruknya sampai ada kasus yang amit-amitnya bunuh diri ya. Karena kasus pinjol ilegal ini ya. Kemudian apalagi nggak ada layanan pengaduannya. Karena apa? Karena nggak ada yang mengawasinya ya. Kalau untuk yang pindar itu jelas ya, ada layanan pengaduan di OJK yang bisa diakses oleh masyarakat. Ada APPK tadi ya. Kemudian juga resiko pinjaman yang tidak melunasi lebih dari 90 hari ya, itu nanti hati-hati bisa masuk blacklist atau bisa masuk riwayat slik tadi ya. Nah kemudian apa lagi?
Untuk yang ilegal ya, dia itu pasti bisa akses ke seluruh data kontak, bisa juga ke galeri ya. Aneh-aneh ya pada saat kalian unduh. Tapi kalau yang pinjaman daring ya, ini harus dicatat ya, pinjaman daring. Pada saat kalian unduh aplikasinya, hanya boleh mengakses 3 hal aja. Yaitu camilan singkatannya, kepanjangannya kamera, mikrofon, dan location. Ya, selain 3 itu nggak boleh. Itu ada indikasi dia adalah ilegal, ya. Nah, kan gitu ya kalau kalian mengunduh aplikasi pasti ada izin untuk kontak gitu bla bla bla. Nah, kalau udah ada kontak dan galeri sudah pasti dia ilegal. Langsung aja diblok, jangan pakai aplikasi tersebut ya. Kemudian juga apa? Dendanya nggak terbatas, bunganya juga nggak terbatas kalau yang ilegal ya. Nggak ada aturan mainnya lah gitu ya. Kemudian, nah yang paling gampang lagi, pengurusnya nggak jelas dan nggak ada alamat kantornya. Jadi kalau kalian cari di Maps ya, itu pasti jelas nggak ada kalau yang ilegal. Tapi kalau yang legal itu udah pasti ada ya. Kemudian apalagi kalau yang legal pindar itu udah pasti ada aturan bottom up suku bunganya yang diatur ya oleh AFPI dan juga OJK ya. Kemudian ada biaya yang transparan diinformasikan kepada konsumennya ya. Kemudian apalagi nih? Nah, kalau yang ilegal mungkin cepet banget, hitungan detik. Mungkin hanya tinggal masukin nomor KTP, nama udah cair ya. Tapi kalau yang pindar pasti ada seleksinya ya. Dan juga harus ada perjanjian kredit elektroniknya ya. Yang disepakati oleh kedua belah pihak ya. Nggak cuma asal klik-klik-klik cair seperti itu ya. Itu dan juga terdaftar dan diawasi oleh OJK. Ini udah pasti ya. Nah jadi adik-adik teman-teman harus paham ya. Kalau misalkan kalian nanti mau akses permodalan, harus tahu dulu cari yang diawasi oleh OJK ya. Jangan yang ilegal ya. Next. Nah, kenapa sih investasi ilegal ini marak di masyarakat kita? Ada yang tahu kenapa? Karena ini dia. Karena masih rendahnya tingkat pemahaman ya atau indeks literasi masyarakat kita ya. Tingkat pemahaman terhadap suatu produk jasa keuangan ya. Nah, tercatat dari survei yang dilakukan oleh OJK ya di tahun 2005 indeks literasinya itu ada 66,46%. Jadi dari 100 orang itu 67 yang paham kalau ditanya terkait dengan produk. Time is up. Oke. Ya, should I finish my presentation but still a lot ya. Next. Oh ini nih ya, ada gap intinya. Singkat ya, sorry. Ada gap. Next lagi, intinya adalah literasi yang rendah dan juga inklusi yang rendah. Next mas. Agak cepet ya, next lagi. Ini adalah modus-modus investasi ilegal ya. Aku cepet aja, next. Yang pertama ada social engineering ya. Penipuan melalui telepon seolah call center. Ya ini harus saya kasih tahu ya supaya teman-temannya waspada ya. Karena kalian ini kan sebagai agen literasi ya. Jadi diharapkan menyampaikan juga kepada teman-teman di lingkungan, keluarga dan sebagainya ya. Hati-hati modus penipuan melalui telepon seolah call center bank. Kemudian ada phishing. Ini penipuan melalui situs palsu. Tahu yang lagi viral .apk itu? Tahu ya? Nah itu adalah phishing namanya ya. Harus hati-hati. Card tapping juga ada ya modus kejahatan digital. Mengganjal lubang ATM nih. Supaya kartunya terjebak sehingga nanti tidak bisa diambil oleh nasabah. Nasabah pergi ya. Belum sempat dia blokir udah diambil tuh kartunya. Itu card tapping. Ada juga skimming. Kalau skimming dia tempel ya alat skimmer di kartu ATM itu untuk apa? Untuk mengetahui informasi dari nomor kartu, tanggal expired, CVC belakang, ya itu bahaya banget ya. Nah, itu yang dilakukan oleh proses skimming. Next, jadi harus waspada ya. Nah, social engineering ini ya, modus kejahatan manipulasi kondisi psikologis korban. Jadi rekening tabungan bisa dikuras tanpa kita sadari ya. Nah ini melalui apa? Kadang informasi perubahan tarif, bank, diinformasikan lewat telepon ya, dipandu sampai kita menyerahkan kode OTP dan password ya. Nah itu bahaya, jangan sampai kita berikan kepada pihak manapun. Kalau ada yang minta OTP atau password itu nggak boleh ya. Udah pasti ada indikasi penipuan ya di situ ya. Ada tawaran jadi agen laku pandai, macam-macam deh penipuannya zaman sekarang ya. Apalagi di era digital ini ya. Nah jangan salah pelakunya ini adalah ahli IT loh. Teman-teman yang pintar ya. Tapi di sini nggak ada kan ya. Teman-teman yang potensi menjadi pelaku jangan sampai ya. Justru kalian itu harus menjadi yang memperbaiki situasi ini ya. Supaya misalkan bisa berkurang ya dampak penipuan di masyarakat. Next. Nah ada lagi nih modus sniffing.
Modus sniffing itu apa? Tindakan kejahatan oleh hacker nih yang menggunakan jaringan internet untuk mencuri data informasi ya seperti username, password, semua m-banking ya, semua aplikasi perbankan kita sehingga bisa menarik uang kita sampai habis ya. Kemudian juga ada modus sniffing namanya, dia berkedok kurir paket ya. Dia WhatsApp ke kita, ada paket ini resinya gitu kan. Dia nyebut nama kita lagi. Nah pas kita klik .apk ini, diretas sudah semua informasi yang ada dalam handphone kita, terutama juga aplikasi-aplikasi perbankan kita. Ya, dampaknya uang kita hilang. Next. Nah ini contoh-contohnya untuk sniffing tadi ya, ada TGPLN, kirim paket, undangan. Next. Nah kalau misalkan udah terlanjur apa? Harus dimatikan. Oke udah ya. Next lagi, sorry. Lagi jadi online ini pokoknya intinya jangan ya. Next lagi, saya cuma mau menyampaikan satu ya. Nah ini, jadi OJK itu ada yang namanya, OJK bekerja sama dengan beberapa lembaga membentuk yang namanya Satgas Pasti dan juga Indonesia Anti Scam Center ya. Jadi once kalian ada ya indikasi penipuan investasi ilegal atau penipuan yang tadi ya, yang sampai menghabiskan uang kalian bisa lapor ke www.sipasti.ojk.go.id atau www.uasc.ojk.go.id. Itu aja nih saya udah di gitu katanya. Oke, sebenarnya masih banyak lagi ternyata nggak cukup waktu 40 menit ya. Sekian mungkin langsung tanya jawab ya teman-teman. Saya kembalikan. Terima kasih. Kasih tepuk tangan. Oke, selanjutnya pertanyaan. Pertanyaan langsung ya Pak. Pertanyaan hadiah sudah tersedia di sini. Nananya harus susah. Oke, silakan. Yang nggak gampang-gampang nggak usah tanya ya. Yang belum mungkin. Mbak udah dapat udah ini atau yang kasih kesempatan yang lainnya? Nanti Mbak ada nih terakhir nih Mbak. Supaya wajahnya baru. Nama dan juga pertanyaannya. Oke, selamat siang semuanya. Perkenalkan nama saya Nida Salsa dari Digital Business Innovation B29. Izin bertanya Kak, OJK sendiri kan juga termasuk mengawasi beberapa sektor termasuk IKNB atau industri keuangan non perbankan. Nah, juga termasuk industri asuransi kan. Nah, seperti yang kita ketahui sekarang ini banyak atau mayoritas masyarakat Indonesia itu ragu dalam menggunakan asuransi. Karena Karena maraknya asuransi kasus asuransi bodong sehingga menimbulkan kepercayaan publik itu berkurang seperti itu. Padahal seperti di negara-negara maju kayak di Korea atau di Jepang, asuransi itu sudah menjadi kayak bagian dalam hidup mereka gitu. Nah, apakah dari OJK sendiri ada langkah konkret atau yang sedang dilakukan OJK untuk mengatasi masalah ini gitu, untuk memastikan dan memulihkan kepercayaan masyarakat Indonesia sendiri di dalam asuransi seperti itu. Oke Mbak Dinda terima kasih. Ini langsung Pak atau gimana paralel? Oh langsung dijawab. Langsung jawab. Atau mungkin ada lagi pertanyaan nggak biar sekalian? 3 pertanyaan dulu. Nggak ada? Oke Mbak Dinda ya. Tadi Mbak mau nanya? Oh nanti oke ya. Nah ya Mbak Dinda, ini apa tadi OJK mengawasi beberapa sektor di KNB ya, termasuk asuransi. Betul ya. Nah, karena maraknya masalah-masalah di masyarakat terkait dengan asuransi ini, apa langkah konkret yang dilakukan OJK ya? Jadi benar ya. Memang mungkin ada beberapa masyarakat yang stigmanya negatif ya, karena ada beberapa perusahaan asuransi ya yang mungkin sudah besar dan lama tiba-tiba pilot ya. Tapi itu kan adalah proses yang panjang ya Mbak ya. Salah satu sebenarnya itu adalah langkah pengawasan OJK ya. Mengapa OJK menyatakan dia harus pilot, otomatis sudah panjang dalam masa pengawasannya itu ya. Nah, kemudian yang dilakukan oleh OJK adalah kita tadi preventif ya. Kita melakukan